Nah, tapi ada pertanyaan yang lain lagi nih. Sebenarnya naturalisasi mereka itu ada fee-nya nggak sih? Atau lobby tingkat tinggi apa? Itu pasti ada ya. Walaupun gua nggak berani memastikan itu ya. Kan biasanya mereka ini negosiasinya melalui agen ya. Ya kemungkinan besar ada. Kalau rumput GBK udah cocok atau belum nih sama pemain kita? Karena banyak ya kan, banyak yang komen gitu. Waktu Sandy Walsh waktu mau crossing lapangannya keangkat gitu. Tiba-tiba menurut Ayu sebagai yang datang langsung ke stadion melihat langsung rumputnya, lu sejelek itu ya rumput kita ya? Jujur li sih karena Sekarang nih lagi tren nih. Istilahnya nih lagi ada katanya fans FOMO, fans tegil, apalagi sejak ada banyak pemain diaspora yang tampangnya rupawan gitu. udah histeris gitu ya. Menurut Ayu nih gimana melihatnya? Apakah itu sah-sah saja? Ya sebenarnya sih wajar-wajar aja ya ngikutin perkembangan zaman. Ada aja mungkin anak-anak Gen Z gitu kan, mungkin di bawah gue gitu kayak ngelihat cowok-cowok ganteng atau pemain bola boleh dikit udah cakep dikit gitu kan. Awal tahun ini, Timnas Indonesia dibantai 0-4 oleh Australia di Piala Asia 2023. Siapa sangka, pada baru aja kemarin, kita menahan imbang The Socceroos dengan skor 0-0. Selamat datang di podcast Ruang Ganti, dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai keberhasilan Timnas mengunci 2 poin dari Arab dan Australia. Pastinya gue udah kedatangan 2 sosok jurnalis, pengamat sepak bola juga, yang udah paham banget soal Timnas. Ada Bung Ais Abdul Haris. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga kita ada kedatangan tamu baru ya. Akhirnya ada tamu lagi akhirnya. Ya. Itu adalah Mbak Ayu. Halo. Raditya Ayu. Ya, Halo. Raditya Ayu, panggil aja Ayu ya. Ayu. Iya, Oke. Mas Jadi Koro. Jangan jadi- panggil Adit ya. Adit. Cowok itu kan. Cowok. Beda soalnya. Raditya ya, identik cowok ya, tapi panggilannya Ayu aja. Ayu, jurnalis senior juga ya. Enggak juga sih. Senior beliau. Tapi salah satu yang udah malang melintang meliput sepak bola nasional. Jadi kita udah ada 2 sosok nih jadi pastinya. Tapi sebelum itu Ayu ya berarti ya. Betul. Ada satu hal yang menarik nih Ayu nih. Bung Ais itu di episode sebelumnya itu prediksi Timnas tuh nahan imbang Arab dan nahan imbang Australia. Ya. Ternyata benar. Benar. Sama kayak prediksi aku sebelumnya. Oh, sama juga? Gitu juga karena aku ngelihat sekarang tuh Indonesia kan diisi pemain-pemain diaspora gitu kan. Aku tuh mikirnya kayaknya bisa nih kita nih minimal imbang aja. Aku sempat ngomong tuh sama anak-anak yang suka bola juga kan di kantor kan. Gimana nih prediksi gitu. Aku mikir 0-0 kalau nggak 1-1. Aku bilang gitu kan. Terus ada juga yang biasanya tebak skor gitu kan. Ada Mbak Buta tuh, sekret RCTI itu suka banget tuh. Yuk kira-kira prediksi skor berapa gitu kan. Aku udah yakin ini imbang, Mbak. Oh gitu ya yuk gitu. Soalnya ya karena mungkin salah satunya kekuatan pemain-pemain naturalisasi kita itu bisa mendongkrak permainan kita apalagi nih di World Cup Qualifier gitu sih ya. Dan di ronde ketiga ya. Iya betul. Oke, tapi kalau dari Bung Ais nih juga udah prediksi benar juga Ya. nih. Kira dapat ilmu cenayang dari mana sih kira-kira? Sebetulnya bukan ilmu cenayang ya. Kalau lawan Arab Saudi memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Mereka sejak ditangani Roberto Mancini kan kondisinya sedang drop nih. Piala Asia di 16 besar mereka langsung tersingkir. Kalah adu penalti lawan Korea Selatan. Dan di kualifikasi Piala Dunia di putaran kedua juga mereka hanya jadi runner up. Dan terakhir mereka kalah 1-2 dari Yordania di kandang sendiri. Dari situ kan udah kelihatan bahwa Arab Saudi sedang tidak baik-baik saja. Sementara kita dalam kondisi Beda bagus. dibandingnya dulu ya Bung ya. Beda Arab tuh dibanding kayaknya dulu. kalau Indonesia udah ketemu Arab Saudi itu udah jiper duluan Betul. ya. Dan gaya mainnya juga beda dibanding saat mereka masih ditangani Hervé Renard ya, pelatih yang asal Prancis di Piala Dunia kemarin. Itu lebih agresif ya. Sekarang lebih Italia ya, yang lebih Mancini banget. Ya ini yang gue pikir bisa lah kita dapat 1 poin dari Arab Saudi. Nah sementara lawan Australia juga bisa dikatakan memang terakhir kita ketemu mereka kalah dengan skor telak 0-4. Awal tahun ini loh, belum lama. Awal tahun ini. Tapi
tim yang dulu yang di bulan Januari itu di Piala Asia dengan tim yang sekarang tuh bedanya jauh. Ada 6 pemain baru. Ragnar Ratmangun, terus kemudian juga ada Jay Ijes, Pak Perdong, kapten kita langsung ya. betul, kemudian Martin Pas, semuanya. Dan Tom Hai ya, Tom Hai Nathan juga waktu itu belum ada. Sekarang berubah, semua berbarengan ya, Bung. Dan yang patut dicatat sejak setiap Jay Ijes dan Calvin Perdong main, tim nasional Indonesia tidak pernah kalah. Belum pernah ya? Belum pernah kalah. Berarti debutnya dari lawan apa ya? Pokoknya dia sebelum lawan Irak ya. Sebelum lawan Irak dia main lawan kalau nggak salah Filipina ya. Filipina yang 2-0 di sini itu ya. Lawan Vietnam, lawan Vietnam. 0-3. Betul, lawan Vietnam menang 1-0 di sini. Kemudian di Vietnam menang 3-0. Dan saat lawan Arab Saudi dia tidak bisa main saat itu. Cedera ya kalau nggak salah di Venezia. Dia tidak bisa main, Indonesia kalah 0-2 lawan Irak. Irak ya kalau Irak. Betul, dan berikutnya baru bisa main lagi kemarin dan kita hasilnya bisa imbang 0-0 lawan. Istilahnya udah bisa tahu gimana situasinya ya gitu kan. Betul, ini bersama timnas. Center back yang memang sangat dibutuhkan Indonesia. Dia tenang dan kapten juga, artinya memang kepemimpinannya luar biasa. Hasil yang baik dan disambut baik oleh supporter. Pertanyaannya nih, kebetulan kedua jurnalis kita ini menonton langsung. Yang bikin netizen, Sobat iNews atau mungkin Okizoners penasaran, seberapa besar animo supporter saat di laga kemarin semalam, ya? Semalam. Itu berasa banget sih ya. Aku kan emang dari 2012 itu udah terjun di jurnalis olahraga gitu. Tuh aku ngikutin banget dari zaman Alfred Riedel, terus beberapa pelatih kesini gitu kan, sampai akhirnya ke Sintayong itu ngelihat tuh supporter tuh semakin bersemangat gitu, bersemangat untuk mendukung timnas. Dan kalau kita lihat yang kemarin gitu ya, nggak usah jauh-jauh lah ya, lihat yang kemarin tuh bener-bener itu tuh supporternya tuh kayak beda banget gitu kan. Nah salah satunya mungkin bisa faktornya adalah balik lagi ke para pemain, kehadiran pemain diaspora itu ya, apalagi kan ke supporter nih. Mungkin pemain diaspora hadir, mungkin kalau bagi cewek nih ya, aduh ganteng-ganteng banget gitu kan. Terus aduh cakep-cakep banget gitu kan. Jadi mereka tuh seneng gitu untuk semakin menambah nilai jual untuk timnas sendiri. Kayak aku ngerasain itu dari aku sampai GBK itu udah dari jam 2. Itu aku sempet jalan, itu kan banyak yang penjual-penjual merchandise itu kan. Merchandise itu aku ngeliat satu-satu. Aku memang kebetulan setiap event itu aku selalu beli, entah itu iketan kepala, apa tuh namanya tuh? Shawl, terus shawl, kipas gitu-gitu. Aku selalu tuh, Bung. Kemarin beli apa tuh? Kemarin aku beli kipas sama bandonya Martin Paes. Kalau kipasnya Nathan. Kipasnya Martin Paes. Dia fansnya Martin Paes soalnya. Dan aku tuh ngecek gitu, apa sih yang diminati supporter sekarang? Ternyata itu yang di print itu merchandise-nya bule semua gitu. Jadi emang itu diaspora, yang dicari para pemain diaspora. Tapi balik lagi ada juga kayak Marcelino, terus juga beberapa pemain sebelumnya juga ada pemain favorit gitu juga ada, dan itu ngerasa animo kita semakin kesini tuh semakin besar gitu, jadi kayak bangga banget gitu, terharu sih. Bagaimana dengan reaksi pemain dan pelatih, terutama pasca laga? Karena sebenarnya kan supporter tuh, bukan supporter sih, penonton di rumah juga pengen tahu nih sebenarnya ekspresinya gimana gitu kan setelah laga gitu. Apakah mereka puaskah atau mungkin masih merasa kok nggak bisa menang ya gitu? Kalau pasca laga, kebetulan di babak kedua itu, aku sebagai field producer saat itu, aku udah standby di pinggir lapangan tuh, di bawah kan, di pitch itu. Jadi saat mereka nyanyi, itu muter tuh, Tanah Airku itu. Situ, aku udah standby sama beberapa tim dan host juga di pinggir itu. Dan aku tuh ngeliat langsung dari dekat gitu, mungkin dibandingin teman-teman yang nonton di rumah atau yang di pinggir, di tribun gitu kan, beda ya gitu, hanya bisa melihat dari layar besar di sana atau di layar kaca. Itu aku ngeliat langsung tuh ya mereka happy gitu, senang banget gitu meskipun imbang, tapi kan ini benar-benar kerja keras gitu kan, nggak gampang untuk melawan Australia di mana urutan 1-3-3 kemarin ya, melawan 24 itu kan jauh banget. Jadi 100 lebih ya. Iya. 103. Jauh banget kan. Jadi mereka tuh bangga dan senangnya tuh udah ngeblend gitu, pemain diaspora dan lokal tuh ngeblend gitu, kayak
kayak udah lama gitu, kayak udah nyatu gitu. Jadi mereka berjalan dan ada Pak Erick Thohir, ada Pak Jokowi juga. Kita tuh ngerasa merinding gitu dan mereka tuh bangga pasti. Magisnya itu ya. Gitu. Sintayongnya bagaimana Sintayongnya? Sintayongnya juga ya kan memang flat gitu ya Sintayong mukanya. Dia selalu begitu ya dia. Tapi pasti ya kebanggaan itu terpancar lah ya, terlihat ya dengan dan nggak gampang ya. Sintayong kan juga pelatih kelas Piala Dunia ya, dia juga pasti bangga untuk membawa Indonesia sih. Nah, dan itu juga kita melihat bagaimana strateginya ampuh ya, Betul. menahan Arab Saudi dan Australia. Australia. Ya notabene di atas kertas itu jauh ya Bung ya? Jauh. Australia ranking 24. Arab Saudi kan 56 ya. 56, sekitar itu lah. 56. Nah, dan sebenarnya itu kita sebenarnya sempat mengancam ya, baik itu Iya. Arab Saudi maupun Australia, terutama Australia ya. Iya. Setidaknya di peluang pertama, Ya. shoot jarak jauh. Di babak awal aja udah Iya, bikin Sandy Walsh ya. tekan tuh, Tapi sayangnya intensitasnya menurun ketika memasuki babak kedua. Sebenarnya apa yang terjadi, Bung Ais? Kalau gue lihat fisik ya, stamina kita tuh kalau tidak ada TC yang panjang, itu biasanya kendor di babak kedua. Dan memang sekarang susah untuk bisa bikin TC jangka panjang. Kalau dulu kan kita bisa lihat jelang Piala Asia kan lumayan tuh. Kebetulan Jedanya ya, Bung, ya ya. jeda kompetisinya panjang. Sehingga para pemain sudah sempat TC panjang kan. Dan hasilnya kita bisa lihat di Piala Asia kita staminanya luar biasa sampai 90 menit. Tapi di kualifikasi Piala Dunia sekarang ini kita bisa lihat lawan Arab misalnya, lawan Arab Saudi. Di babak pertama kita bisa main bagus, tapi babak kedua stamina menurun jauh sehingga Arab Saudi dapat peluang banyak. Untungnya Martin Paes tampil Untungnya, gemilang. ya, betul. Kemudian dan di Benteng saat lawan terakhir. Australia juga begitu. Babak kedua mulai turun. Bahkan sebenarnya nggak babak kedua, pertengahan babak pertama Betul, juga udah betul. langsung digempur gitu. Tapi kalau gue lihat Sintayong pinter juga. Dia bagaikan main catur gitu ya. Dia bisa menempatkan Ngatur-ngatur siapa strateginya ya, Bung, ya, yang benar-benar. tepat untuk main. Siapa yang bisa bayangin kemarin Tom Hai dicadangin? Iya. Tapi Iya kan? kabar yang mungkin nanti juga netizen bisa koreksi ya. Yang gua dapat adalah katanya cedera katanya. Katanya, tapi kalau menurut gua nggak juga gitu. Itu strategi ya, Bung Itu ya. strategi. Disimpan dulu tuh. Karena Di belakang ya babak-babak kedua. betul, Australia ini kuat di tengah. Jackson Irvine-nya kuat, pegang bolanya kuat. Jadi Sintayong sepertinya mau memainkan middle block. Dia ingin melakukan blocking dari tengah, mengunci pergerakan pemain-pemain tengah Australia. Sehingga yang dimainkan itu holding midfielder-nya itu dua pemain yang kuat bertahan. Ya, istilahnya dua-dua tukang pukul. Nathan dan juga Ivar Iya. yang fighting spiritnya kuat gitu. Jadi sengaja disimpan ya, Bung ya. Kalau Iya. diturunin semua habis nanti tenaganya nggak ada Betul. penggantinya lagi. Apalagi kita tahu yang namanya Tom Hai kan biasanya menit ke 60 udah mulai mukanya merah tuh. Iya. Kayak KDB ya. Tapi kalau menurut gue entah kenapa mungkin juga netizen juga berpikir hal yang sama. Maksudnya karena nggak ada Tom Hai jadi kita kayak nggak ada lini tengah gitu. Enggak juga, justru gue nilai emang itu strateginya. Memang strategi gitu ya. Betul, Sintayong strategi yang ini menurut gue target yang dicanangkan Sintayong berhasil. Dan berhasil. Gue yakin dia menargetkan hanya 2 poin dari 2 pertandingan ini karena sadar betul bahwa Dan dia nggak muluk-muluk sih, nggak Sintayong, karena muluk-muluk. tahu Kan banget dia kan. menargetkan ini kita finish di Posisi 4 kan, 3 3-4 kan. Karena grup neraka ya. Karena grup neraka. Sebetulnya dimanapun kita akan grup neraka Iya, ya. karena Tapi yang ini nggak beda. main-main. Betul, Ini karena ada Jepang ya. Ada 3 tim langganan Piala Dunia. Iya. Jepang. Australia, Arab. Australia. Di grup lain paling cuma Sebetulnya dari 6 tim yang ada di grup C ini hanya Bahrain yang belum pernah main di Piala Dunia. Even China pun pernah ya. Even China dan Indonesia pun pernah, meskipun namanya Hindia Belanda ya. Nah, itu kontroversi Tapi lagi. Indonesia kan jauh-jauh di atas Bahrain ya, Bung ya? Enggak, beda tipis. enggak. Bahrain di atas. Bahrain di atas Oh, kita. oke. Kuwait yang sekarang di bawah kita. Oh, oke, bisa. Ya, makanya kenapa kita menang sama Kuwait ya waktu di kualifikasi. Waktu di Piala Asia itu kualifikasi Kuwait masih di atas kita. Ya, tapi habis itu kita ngalahin ya. Ya, betul. Tapi karena dengan pemain-pemain yang baru gini kan belum tentu, siapa tahu kita bisa nyalip semua ya. Iya, yang kurang memang gue pikir di posisi depannya striker. Iya, striker Kemarin yang kita bisa lihat saat kita
punya kesempatan menyerang, kita terlalu mengandalkan Ragnar Oratmangun nih. Dia bekerja sendiri. Dia bekerja Ngos-ngosan banget. sendiri. Nah, Sehingga saat Ragnar sudah mulai merah mukanya, sudah mulai kehabisan stamina, coach STY ini tidak punya banyak pilihan untuk pemain pengganti. Ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka. Apakah Ya itu kemarin tidak cukup? Ramadan Sananta kayaknya nggak masuk line up ya. nggak ada kayaknya. Yang masuk Hoki kemarin. Hoki ada. oke. Hoki. Yang masuk itu Hoki Caraka. Karena kan dari 26 pemain hanya 23 yang bisa masuk starting line up. 3 itu ya. Ya 3 sepertinya Ramadan Sananta nggak ada. Mm-mm. Dan ya gue pikir dengan kalau Hoki dimasukin ini nggak cocok ya, karena memang kita dalam posisi tertekan, kita butuh penyerang yang punya lari, yang punya dribbling bagus, dan memang itu pilihannya adalah Ragnar ataupun si Rafael Strike. Oke, tadi menarik ya. Dari Bung Ais nih, tadi kan bilang seakan-akan berarti memang STY mengincar bertahan ya, Ya. istilahnya. Bahkan yang masuk menggantikan Sandy Walsh pun itu bukan Asnawi, tapi Ya. Wahyu Prasetyo. Wahyu Pras. Yang sebenarnya dia center back ya. Ya, Nanti bakal ada anggapan gini nih nanti. Udah punya sampai 9 pemain diaspora. 10. Udah 10 Yang bahkan. sekarang 10. 10 bahkan kan. Tapi kenapa masih main bertahan gitu istilahnya? Nah itu gimana tuh? Kita memang punya pemain diaspora, tapi kita realistis lah. Kemarin STY juga ditanya seperti itu di jumpa pers after match ya. Konferensi pers. Dia bilang kenapa, ada yang bertanya kenapa kita banyak defense Yes. dan kenapa yang dimasukkan Wahyu Pras bukannya Asnawi yang untuk bisa lebih menyerang. Kenapa kita hanya mengandalkan counter attack saja? Dan memang jawaban STY realistis. Dia memang realistis. Bahwa ranking kita jauh dibanding Australia. Kemudian secara fisik, secara skill, secara postur, secara stamina, Australia lebih baik. Jadi salah satu jalan kita untuk bisa meraih poin adalah dengan melakukan counter attack. Itulah pilihan strategi STY. Satu-satunya cara, mau itu lawan Arab maupun lawan Australia. Betul, betul. Mungkin nanti di pertandingan berikutnya menghadapi Bahrain dan China ya. Baru berani Kita ya. away, ya ini dia bilang juga belum tentu dia Belum tentu masalah. melakukan Ya mungkin agak ini. sedikit lebih ini lah ya, Betul. bergerak lah ya Bung ya. Iya, Diaspora ya. tapi dia hanya bilang bahwa ya nanti itu kita pikirkan lagi strateginya. Dan yang akan kita pikirkan berikutnya adalah siapa pemain yang paling perform menurut Ayu? Kalau Di laga perform lawan Arab dan Australia ya. bukan karena ngefans juga nih ya, karena Ya, udah memang tahu Martin Paes, udah tahu. semua rakyat Indonesia ini menyaksikan bahwa kiper kita tuh si Martin Paes juga gokil banget sih ya. Oke. Best save-nya tuh keren banget dan banyak penyelamatan apiknya gitu kan sepanjang babak 1, babak 2 pertandingan sepanjang itu. Ya menurut gue sih dia cocok ya jadi player Of of the the match, ya? match. Itu sih karena ya balik lagi kita selama ini tuh kayaknya belum pernah ya Bung ya dapet punya kiper yang setangguh itu Semeyakinkan kali itu ya. semeyakinkan itu gitu kan. Jadi ya kita bangga juga gitu bisa menjaga gawang skuad Garuda demi kita gitu, para supporter dan pendukung timnas Indonesia. Itu kalau melawan Arab itu 3 save ya paling tidak ya. 3 save, 3 lawan save. Australia paling 5. tidak 5 save. 5 save. Total 8 save. 8 save. Iya, 2 match, 1 clean sheet, 8 save dan Satu tepis penalti. 1 tepis penalti penalti, dan ya. 2 Dengan kali beruntun menjadi meyakinkan. player of the match. Iya, langsung 2 kali. 2 ya, Bung. kali beruntun. Meskipun merinding. meskipun katanya dia sempat blunder lawan Ya, Arab. lawan Cuma kan Arab. katanya Ya. dia tes ilmu katanya. Jadi akhirnya mampu juga nih gue gitu kan. Lawan Australia juga sempat dia Oh, iya. tahan bola kemudian Capping ya itu ya. capping ke belakang itu. Gila itu mentalnya berani banget ya. Betul. Itu kalau nggak salah saat dia dipres sama Irakunda ya. Iya pemain Bayern Munchen Bayern Munchen Junior. dua. Iya. Ya ini memang ya biasanya tipikal kiper zaman sekarang tuh dia apa ya? Suka unjuk kemampuan. Gigi gitu ya. Tapi masalahnya kadang blunder tuh kadang. Ya Betul, itu. takutnya, Itu yang kan. memang mengerikan ya. Selain Martin Paes dah, karena kayaknya semua orang udah tahu Martin Paes ya gitu ya. Iya. Ada nggak? Kalau gue nilai ada 2 lagi ya yang 2 lagi. di 2 pertandingan ini patut kita acungin jempol ya. Apresiasi ya. Selain Martin Paes, ini J.I. Jess dan Calvin Verdong. Oke. Ini Calvin 2 Verdong, orang ya. ini gue pikir menjadi kunci betul ya Ya. di pertahanan kita, terutama J.I. Jess. J.I. Jess ini Bang Jay ya dia Bang panggilannya Jay, Bang betul. Jay. Bang Jayadi. Bang Jay. Bang Jayadi ini bisa dikatakan luar biasa ya, dia kepemimpinannya, kemudian juga dia bisa
menutup setiap ruang kosong. Dan Verdong juga memainkan peran beda loh di dua pertandingan ini. Iya, beda. Lawan Arab Saudi dia main sebagai center back, 1 dari 3 center back. Tapi di sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Back kirinya justru Nathan saat itu kan. Dan kemarin dia balik lagi ke posisi aslinya Back kiri. sebagai wingback, wingback kiri. Karena di centernya itu ada Jay, Justin dan juga Ridho. Ya, gue pikir dua orang itulah yang memang bisa dikatakan perform ya, selain juga Martin Paes. Sama mungkin Ragnar ya, yang bekerja keras ya. Ragnar Oratmangun. Bekerja keras, Iya. bahkan dia kayak sendirian menghadapi Betul. Harry Sotar. Itu perbedaannya jauh banget tuh, tinggi badannya tuh. Iya benar. Jauh banget itu. Kalau yang underperform deh, Ayu. Ada perform sih. Ya mungkin bahasanya terlalu kasar juga ya. Mungkin perlu belum tampil belum kali ya, maksimal. belum Iya. maksimal. Yang main Belum nggak keluar. maksimal. Belum keluar. Kalau menurut gue sih Marcelino Iya, ya, gue setuju Marcelino tuh. Ferdinand ya. Karena banyak kan yang komen ya itu. kalau kita dilihat dari umur pun dia paling muda. 20 tahun baru ulang tahun tuh kemarin kan. Orang-orang kadang tuh suka lupa. Dia tuh baru 20 tahun, Iya, guys. baru 20 tahun. Bahkan para netizen bilang, udah lu diturunin aja deh gitu ada kan. ya, bener ya? Pada lu belum cocok lo gitu kan, masih di umur 20 lu udah bareng mereka gitu kan. Tapi ya kita kan nggak bisa nilai sebelah juga ya, kita kan harus cover both-nya. Kenapa nih? Mungkin kalau kita mikirnya adalah, kita juga sebagai jurnalis mikirnya, oh dia jet lag juga nih gitu kan. Di dalam tim yang sehebat Belgia ini, dia. melawan rivalnya yang jauh di atas peringkat FIFA, dan ini World Cup qualifier bro. Gitu. Tapi ya gue pikir kita mesti maklumin juga ya. Karena Marcelino ini kan bisa dibilang belum tampil di level kompetitif selama dia berganti klub. Di Oxford ya Iya sekarang. betul, di Oxford Ya. dia belum bermain, Baru banget ya. baru bergabung, artinya dari segi latihannya saja juga mungkin belum Ya, belum. belum banyak ya. Belum cair juga ya. Dan dengan- juga belum tampil di pertandingan ya. Itulah yang mungkin sisi kompetitifnya masih belum terbentuk. Itu kenapa dia performanya tidak muncul di dua pertandingan ini. Makanya juga kenapa tadi dimensionnya adalah Martin Paes tadi yang bagus, Martin Paes, Kevin Verdong dan juga Jay Jay Jess. Di mana tiga-tiganya inti Tiga-tiganya inti. di Dallas. Itu penting. Artinya Penting. STY sudah yakin ya dengan Betul. line up-nya, starting line up-nya itu. Betul. Dan juga mungkin salah satu alasan kenapa Tom Hai dicadangkan karena dia belum dapat klub. Level Oh, fitnessnya ya. Level Iya, fitnessnya beda, kemudian juga level kompetitifnya juga beda ketimbang Martin Paes di putaran kedua lalu. Masalahnya dari tadi yang disebutin adalah yang bagus, yang istilahnya mainnya perform tuh pemain diaspora. Yang underperform malah jadi pemain lokal. Pertanyaannya, habis ini kan kita bakal punya dua pemain naturalisasi lagi berarti ya, diaspora ya. Iya. Miss Hilgers. Hilders Ya. sama Eliano Reinders. Nah, ini ada netizen yang mulai nih bikin starting lineup nih. Mulai, iya. Sekarang kan yang Full bule semua Ah, ya. itu, arahnya ke situ gitu tuh. kan. Gue ngeliatnya, waduh gitu kan. Nah, itu gimana tuh Bung Ais? Ntar pasti ada yang komen nih nanti. Pasti ada komen ya, gue pikir kayak gitu. Tapi ya ini kalau gue pikir zaman sekarang diaspora seperti itu udah hal biasa ya. Bahkan kalau kita ini 10 pemain sekarang ya, nanti tambah 2 jadi 12 Aduh, lebih dong. plus Elkan Bagot 13 gitu ya. Ya kalau dia udah baikan ya. Iya, kalau Jens Raven masuk lagi ada lebih banyak lagi. Iya. Digabung sama yang sebelumnya ya, Bung. Tapi yang perlu dicatat mereka itu punya keturunan Indonesia. Ya. Coba dibandingkan dengan Australia kemarin. Australia itu dari 26 nama yang dipanggil oleh Graham Arnold, ada 12 pemain naturalisasi. Yang 9 di antara 12 itu tidak punya keturunan sama sekali Wah. Australia. Dia tuh Harry Sotar imigran. Punya ya Harry Sotar. Harry Sotar ya, cuman kayak Irakunda kalau nggak salah nggak punya. Kayak Kono ya. Iya. Harry Sotar lahirnya di Skotlandia bahkan. Iya. Ya artinya memang Nggak ada loh. keturunan sama Kita sekali ya. masih ada punya keturunan Iya, loh. iya. Kita Dan- masih ada alasan ya kenapa Iya. gitu kan kita merekrut banyak. Gitu. Betul. Artinya memang mereka punya hak juga untuk membela tanah leluhurnya meskipun mereka bukan lahir di Indonesia. Ya, kita bisa lihat dong bagaimana Perancis, mereka tidak mungkin juara dunia kalau tidak dihuni oleh pemain-pemain imigran. Betul. Atau juga misalnya Maroko, Ya. banyak pemain yang lahir di luar negeri
dia bisa bela Maroko, membuat mereka bisa sampai semifinal Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Bahkan ada yang beranggapan Pele aja tidak asli Ya, istilahnya. Iya kan? betul. Istilahnya raja sepak bola sendiri nih istilahnya nih gitu kan. Tidak asli Brazil ya. Iya, kemarin beberapa kali kan wawancara Coach Indra juga ya, Indra Syafri juga kan, ya beliau bilang bahwa ya, hal ini udah biasa gitu Udah lah. Nggak biasa. usah lah dibahas, kita bedain lokal, diaspora, pride, naturalisasi, semua sama. Apalagi punya darah Indonesia gitu Iya. kan. Harusnya itu sebuah kebanggaan juga sih buat kita. Iya, itu hal biasa lah di dunia olahraga. Nah, tapi ada pertanyaan yang lain lagi nih. Sebenarnya naturalisasi mereka itu ada fee-nya nggak sih? Atau lobby tingkat tinggi apa? Itu pasti ada ya. Walaupun gua nggak berani memastikan itu ya. Kan biasanya mereka ini negosiasinya melalui agen ya. Ya kemungkinan besar ada sih. Kemungkinan besar. Kuat-kuatan ya. Kemungkinan besar ada meskipun yang apa bisa dikatakan diharapkan itu bukan menjadi landasan utama mereka mau bela timnas ya. Ya iya, karena semua pemain diaspora yang ada di timnas saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Iya, betul. semuanya apal loh. Apal betul. Satu apal, kedua bahkan ada yang nyanyi sampai mermata tuh. Betul. Jadi kan menghayati banget kan berarti kan? Menghayati banget ya. Itu dia. Itu menghayati apa sambil ngapalin? Awal. Ya? Oh iya bisa juga ya. Atau ada yang bisikin. Aduh ngeri Bahkan banget. bukan hanya lagu Indonesia Raya kan, lagu Balonku Ada 5 kan Sandy Walsh apal betul. Berarti sudah tertanam dalam jiwanya ya, Indonesia banget gitu mereka. Oke lah, tapi kita 2 poin menghadapi Arab dan Australia. Nextnya kita menghadapi Bahrain dan China. Tadi udah sedikit ya. Dan Jepang ya? Iya, Jepang dan Arab Saudi nanti di match ke-5 dan ke-6 nanti. Nah, tapi sedikit tadi udah dibahas kita kekurangan striker ya. Apakah itu menjadi satu-satunya evaluasi bagi timnas Sintayong ini? Iya ya. Iyalah, apa kita bisa lihat lah. Yang dimainkan kan Coach Sintayong memang memanggil Sananta, manggil Dimas Derajat, manggil Hoki. Tapi kan dari 3 itu di 2 pertandingan ini tidak ada yang dimainkan sama sekali kan. Iya. Ini artinya memang Coach Sin tidak terlalu percaya dengan striker-striker yang ada. Dia cenderung memaksakan Rafael Strike sampai ngos-ngosan. Di lawan Arab ya, kan nggak diganti ya kalau nggak salah ya. Enggak, tapi di lawan Australia diganti. Di lawan Australia diganti karena katanya agak cedera ya. Kemudian lawan Australia juga Ragnar Oratmangun yang sudah ngos-ngosan tidak digantikan. Ini menandakan bahwa memang butuh striker. Gue agak menyayangkan sih sebetulnya kenapa Coach STY nggak bawa Jens Reven. Ya. Meskipun Coach STY juga sudah menjelaskan bahwa Jens Reven belum cocok ya untuk masuk ke level senior. Tapi paling enggak kalau dia bisa dimasukkan, ini kan jadi pengalaman buat Jens Reven. Kemudian juga Coach STY bisa apa ya, ada pilihan lain lah di posisi lini depan. Bisa menjadi opsi ya. Bisa jadi opsi. Tapi menurut Ayu nih, mungkin ada bocoran gitu di lapangan, kira-kira ada nggak sih striker mungkin yang di luar negeri yang sedang didekati oleh PSSI misalnya? Selain Siapa ya, Bung ya? Moro Gistra ya ada tuh. Moro Gistra ya yang striker Volendam U21. Volendam U21. Kan ada Ole Romeni juga yang lagi dekati. Ole Romeni sampai sekarang masih pikir-pikir. Masih pikir-pikir. Banyak pertimbangan. Banyak ya. pertimbangan. Berarti banyak hal juga yang menjadi faktor ya. Iya, Untuk mungkin menggait dia mereka itu. masih berpikir untuk bisa dipanggil timnas Belanda. Oke. Itu dia ya masalahnya. Ya. Karena dia masih berpikir mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Ya pasti sih dengan apa yang sudah kita dapat pemain-pemain sekarang sih, kedepannya sih PSSI akan terus gencar tuh ya untuk mencari pemain-pemain keturunan kita yang ada dan jago gitu untuk mendongkrak prestasi timnas. Tapi bukannya sebenarnya ini agak sedikit taktikal ya. Ya. Tapi bukannya nggak harus striker gitu yang cetak gol. Biasanya dari second line Betul, gitu. Iya kan? betul. Iya, tapi kan kita Ujung juga tombaknya juga ya. mesti punya jenderal di depan ya. Artinya kalau tidak punya pemain berkarakter striker, Jepang aja lah misalnya. Jepang memang tidak punya striker bertubuh tinggi ya. Strikernya Ayase Ueda ya. Tapi paling tidak dia bisa memimpin, bisa buka ruang buat rekan-rekannya. Sehingga walaupun Ayase Ueda ini tidak cetak gol, Jepang kemarin menang 5-0 lagi kan lawan Bahrain tuh. Dia cetak gol dari titik penalti doang. Iya.
Bahrain dibantai 0-5. 0-5. Itu akan menjadi lawan kita nih, Ayu. Betul. Benar. Tapi sebelumnya Bahrain ngalahin Australia. Kira-kira gimana nih kekuatan Bahrain ini? Kita ada peluang nggak sih? Buat next match-nya ya. Mm-mm. Ya kalau ngelihat lagi-lagi kayak kemarin kalau gue ditanya gitu ya, gimana prediksinya yuk gitu kan. Sebenarnya sih ya kalau kita lihat Bahrain memang di atas kita gitu kan. Sebenarnya sih kuncinya pede aja sih gitu. Dengan perkembangan timnas dari dulu sampai sekarang itu makin tinggi, naik. Bukannya turun loh, ini malah naik ya Bung ya. Yes. Naik-naik kita kayaknya harus yakin gitu, percaya kayaknya ya kita anggap aja lah kita bisa bermain imbang sama Arab, sama Australia. Ya notabene itu semua orang tahu gitu. Itu susah banget. Arab aja larinya sekencang itu gitu kan. Siapa kira di tahun 2024 kita bisa mengimbangi gitu kan. Jadi untuk next match untuk Bahrain dan Cina harusnya sih kecil sih ya. Tapi Dan gini, jangan lupa juga nanti lawan Bahrain itu kan bulan Oktober. ya. Diperkirakan dan juga diusahakan oleh PSSI proses naturalisasi Max Hilgers dan juga Dipercepat. Eliano Reinders Oh, sudah selesai. Jadi bisa gabung ya Bung ya kalau Sehingga kedua pemain ini diharapkan bisa tampil saat lawan Bahrain gitu? dan Merinding ya lawan gue. berarti bisa China. ya? Soalnya Iya, kalau terakhir- seandainya cepat bisa. Soalnya terakhir Sintayong bilang mungkin November. Iya, Kalau itu. Sintayong Bisa bilang dipercepat. November. Cuman ini kan kalau seandainya prosesnya cepat bisa 1 bulan selesai, ya bukan nggak mungkin mereka dua ini bisa main. Bisa. Kalau dua ini bisa main, Eliano Reinders ini kan bisa dimainkan sebagai attacking midfielder. Atau mungkin Sintayong bisa punya opsi lain memainkan Reinders ini sebagai Winger ya? false nine False nine misalnya. bisa. Siapa sangka kan bisa jadi begitu. itu akan jadi kejutan sama kayak waktu kita kaget Martin Pas bisa main lawan Arab Saudi tiba-tiba ya. Iya, secepat itu gitu kan. Betul. Kira kan prosesnya tuh lama gitu. Itu kenapa sih? Sedikit deh ke situ, dikit. Ya itu balik lagi ke Dikit, lobby-lobby ya. dikit. aja, Lobby-lobby ya kan memang PSSI telah menjelaskan ya ini bahwa Martin Paes memang sudah didaftarkan lama dalam tim ini dan memang biasanya prosesnya itu 1 bulan. Tapi proses di FIFA itu ternyata bisa lebih cepat sehingga ini yang dilakukan oleh PSSI melobi FIFA. Saat melobi FIFA, FIFA mengizinkan, sebetulnya AFC ini regulasinya beda. Tapi karena FIFA mengizinkan, AFC langsung bisa ngikut. Di Ya atasnya inilah yang langsung akhirnya oke. AFC mengizinkan Martin Paes bisa main lawan Arab Saudi. Apalagi kan federasi kita kan juga berhubungan baik dengan FIFA ya. Betul. Presiden FIFA Pak Erick Thohir juga kenal baik kan. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor mempercepat seperti ini ya proses. Iya, dan naturalisasi. kita sangat membutuhkan Martin Pas sebagai Menteri Pertahanan kalau kata netizen ya. Ya kan Menteri Pertahanan lucu-lucu nih. ya memenya, ada yang tembok, ada yang apa gitu. Tembok itu bernama Martin Paes. Ya. Nah, tapi masalahnya kita juga akan menghadapi tembok Cina nih masalahnya. Ya. Tembok sih. China nih gimana nih menurut Bung Ais? Kalau gue pikir Cina ini sebetulnya dalam kondisi yang nggak bagus. Kayaknya lagi ada masalah internal ya kayaknya ya. Mereka dibantai 0-7 di kandang sendiri ya. Di Jepang ya mainnya? Enggak, di China. Di China, Di China. betul. Mereka dibantai 0-7 di Pada China, inkonsisten ya, Bung, ya, betul. ini Dan di kemarin grup C mereka ya. kalah lagi tuh. 1-2 lawan Arab Saudi. Padahal Padahal kartu merah Arab Saudinya. dan unggul ya. Dan unggul. Itu dia. Itu yang menurut gue ada kans di sini. Kalau seandainya kita, atau minimal gini deh, lawan Bahrain, lawan China saat nanti bulan Oktober kita seri-seri aja. Tapi yang penting kita menang-menang lawan Bahrain dan Cina di Jakarta, kita bisa dapat 10 poin. Iya, 6 tambah 4 10 ya. 6 tambah 4, 10. Artinya dengan 10 poin itu sangat cukup untuk kita bisa finish minimal di peringkat Minimal di keempat. 4. Untuk lolos ke putaran 4. Berarti ini udah langsung prediksi nih berarti. Padahal gue belum nanya prediksi padahal. Langsung ya. Berarti di Bahrain dan di China dapat 2 poin lagi berarti. Gue sih berharap ada kejutan. Gue berharap sih poin penuh ya. Berharap ada 6 kejutan. 6 poin dari Ayu berarti. Iya. 6 poin. Gue berharap ada kejutan. Ada kejutan lah. Feeling gue sih antara 2 poin lagi atau 4 poin. Oh, lebih mungkin menang di Bahrain apa di China? Lebih Sebenarnya mungkin jauh ya dua-duanya ya. lebih mungkin di Bahrain sih. Bahrain menurut Bung Betul, Ais ya? karena kalau setiap kita lawan negara-negara Timur Tengah, Ya. kans kita untuk bisa menang ataupun paling Lebih nggak- tinggi, lebih ya? tinggi. Betul. Kenapa? Karena Timur Tengah ini dia bermain lebih individualis Hmm. dan juga kecenderungannya ya
etos kerja mereka tidak setinggi negara-negara ras kuning, dan juga speed mereka tidak secepat negara-negara ras kuning. China Kayak cepet Jepang, Betul. China kan beda Ya. ya sama negara-negara Dan timur. kita coba lihat sepanjang sejarah kita. Kita pernah ngalahin Qatar ya. Ya. Iya benar. Kita pernah ngalahin Bahrain. Bahrain di Bahrain kandang pernah, betul. sendiri di GBK tahun 2007. Babang Pamungkas kalau nggak salah yang bikin gol ya. Iya, iya. Masih kecil tuh aku dulu. Iya, saya udah liputan. 2007 di GBK. Netizen terus di kolom komentar waktu itu lagi usia berapa waktu itu? Usia berapa tuh waktu Bambang Pamungkas? Golin ya. Iya, itu kita ngalahin Bahrain. Kita juga pernah repotin Arab Saudi ya, meskipun kalah waktu 1-2 ya. 1-2 di GBK ya. Boas sempat ngegolin duluan. NDI Boy. Boas, benar-benar. Boas, Oh, Boas ya? Boas. Boas bukannya nggak main Piala Asia, kan dia patah kaki. Kualifikasi. Oh, yang kualifikasi. Piala Dunia apa kalau yang di GBK ya. Itu kita kalau lawan negara-negara Timur Tengah, kans kita untuk bisa Iya, dapat lebih poin, dapat gol lebih bagus. Daripada China ya. Ketimbang kita lawan ras kuning. Iya, benar. Kita selalu repot lawan Korea, lawan Lebih lincah ya, Jepang. Bung ya? Kita Kalau Jepang, ini Cina tuh. tim yang agak sulit melawan kecepatan. Oke. Tapi mungkin kalau lawan Hong Kong bisa ya. Ya, lawan Kan Hong Kong bisa Asia lah. Timur juga itu. Salah, lawan Hong Kong. Oke, tapi berarti 4 poin dari Ayu, 6 poin berarti ya. Pokoknya maksimal aja lah. Maksimal. Aku yakin sih, menang sih. Kalau lawan Bahrain, Cina sih aku yakin poin penuh ya. Dapat 3 poin, tapi nanti kalau ketemu lagi kalau Jepang susah ya. Iya. Mungkin pelan-pelan kalau Jepang ya. Kayak Juga pelan-pelan yang dulu. patut dipertimbangin kenapa gua agak ragu kita bisa menang lawan China karena faktor keletihan. Karena jauh itu. Oh, Meskipun katanya bakal ada Ngaruh sih. pesawat charter. Ya. Betul, tetap aja jauh kan kalau seandainya pakai pesawat komersil itu 30 jam perjalanan dari Bahrain dan ke Iya, Cina. Jauh banget. Di Qingdao ya. kalau Iya, benar. tahu. Jauh Nah, banget. ini dengan pesawat charter kan juga jauh juga tuh. Hmm. Itu mungkin yang jadi PR besar buat Coach Sintayong tuh. iya. Dan itu di match kedua ya, di mana Iya. mungkin fisik udah agak terkuras tuh di Bahrain ya. Karena gue pikir Coach STY ini tidak seleluasa saat dia melakukan rotasi di Piala AFF 2020. Ingat kan kita Piala AFF 2020 tuh dia pertandingan pertama, kedua, ketiga itu hampir beda-beda line up-nya. Iya. Bahkan ada waktu itu kita susah nebak starting line up ya. Betul. Kalau sekarang dia sudah punya starting line up, kecenderungannya dia nggak akan mungkin tuh cadangin Jai Ijes Iya, iya. Udah atau tahu nih cadangin ya. Verdo, nggak mungkin, atau Meskipun- cadangin Martin Paes, nggak mungkin. Meskipun tiba-tiba Tom Hai cadangin ya tiba-tiba. Iya, kalau Tom 1-2 it's okay lah. It's okay. Tapi paling enggak pasti dari jadi starting 11 starting line up di lawan Bahrain, kemungkinan besar perubahannya hanya 1-2 aja. Dan Korea yang ada di tengah tuh dipertahankan tuh. Betul, itu aja pasti. Gitu. Kalau kayak kemarin lawan dari Arab Saudi lawan Australia lah. Bedanya kan cuma 2. Iya, nggak jauh. Lawan nggak jauh beda. Arab Saudi Iya. yang dimainin di depan Witan Sulaiman, Marcelino. sekarang melawan Australia Marcelino, dan di tengah juga Martin Paes starter. Saat melawan Australia dia cadangan. Iya, Martin Paes main di 2 laga Sorry, Tom Hai maksudnya, bukan Iya, Martin Tom Hai Paes. maksudnya. Dan di mana Tom Hai juga menjadi salah satu pemain, bukan Tom Hai, maksudnya Martin Paes ya. Itu menjadi sorotan karena yang tadi dia man of the match segala macam. Tapi pertanyaannya market value-nya bakal naik nggak nih? Setelah membela timnas 2 match, keren banget mainnya sampai Buat dia sendiri atau buat market value-nya dia. Market Pasti sih ya. value Pasti individu. lah, pasti. Apalagi beberapa kali kan akun medsosnya FC Dallas kan beberapa kali Oh iya, selalu pakai bahasa menyoroti. Indonesia juga ya. Kabarnya dia orang Bojonggede. Iya. Tahu-tahuan. Kabarnya karena beberapa kali dari unggahan-unggahannya kan tuh pakai bahasa Indonesia, menyala abangku gitu. Iya, iya, iya. Dan juga ada netizen kita yang ini nih, yang penasaran nih kok bisa sih FC Dallas pakai bahasa Indonesia sebegitunya gitu loh. Ada adminnya dari Bojonggede. Nah ya. ternyata melalui penelusuran katanya itu orang Bojonggede. Oh gitu. Pantasnya kok bisa ada bojong gedenya gitu. Kita harus kenalan sih. Muncul. Harus kenalan itu. Berarti sebenarnya berdampak ya ke semua pemain ya. Pasti dong. Martin Paes gitu, Jai Ijes Jai gitu. Ijes. Tapi kenapa Tom Hai susah banget nih buat dapat klub nih? Sampai sekarang dia masih free agent kan sampai sekarang kan? Iya. Ya itu yang gue khawatirin ya, karena Iya kan?
dengan memilih Indonesia, otomatis kan mereka menghilangkan paspor Uni Eropanya, iya kan? Ya, dengan begitu mereka akan dinilai sebagai pemain asing di liga-liga Eropa. Itu yang menurut gue Ngaruh juga ya, Bung, ya? berpengaruh. Salah satu, karena kan kalau pemain asing kan, pemain non Uni Eropa kan itu ada kuotanya. Ya kan setiap negara mungkin kuotanya beda-beda. Ini mungkin yang akan jadi pertimbangan. Kalau ini pemain nggak dibutuhin banget, pasti dia akan lebih pilih pemain asing atau pemain non Uni Eropa dari Brazil atau dari Argentina Atau dari Afrika. Gitu, atau dari Afrika sekalian. Gitu. Ini mungkin yang jadi pertimbangan klub-klub agak sulit untuk merekrut Tom Hai. Karena kan yang agak sulit mendapatkan klub baru kan sebetulnya bukan cuma Tom Hai. Marcelino, Iya. Ragnar Oratmangun. Karena sempat kesulitan ya. Bukan sempat kesulitan lagi, sangat kesulitan. Dan dua klub itu kan ya kita tahu ownernya siapa. FC Dender dimiliki orang Indonesia, Oxford dimiliki orang Indonesia. Dua-duanya ya. Ada andil ya. Ada gitu andil ya. orang Indonesia di sana. Gitu. Kalau enggak belum tentu ya. Kalau enggak belum tentu. Mungkin emang ditargetin buat main di klub lokal apa gimana tuh? Enggak. Kayaknya enggak ya. Kayaknya. Kalau Tom Hai sebetulnya dia kabarnya sudah sangat diminati oleh NAC Breda ya. Oh, NAC Breda. Betul, di klub lamanya. Cuman Belanda. mungkin Tom Hai-nya ini lebih ingin cari petualangan Yang baru lain ya. di luar Belanda. Ini mungkin yang ya terakhir kan katanya dia main di apa ya, Eropa Timur ya, apa Kroasia ya. Kroasia, betul. Zagreb ya. Dinamo Zagreb ya. Tuh. Main di Liga Champion kan katanya. Betul. Ini yang apa masih jadi pertimbangan kali ya buat Tom Hai. Mungkin angkanya belum cocok. Benar-benar. Angkanya belum cocok. Kalau rumput GBK udah cocok apa belum nih sama pemain kita? Karena banyak ya kan, banyak yang Itulah komen aja. gitu. Waktu Sandy Walsh waktu mau crossing lapangannya keangkat gitu. Tiba-tiba menurut Ayu sebagai yang datang langsung ke stadion melihat langsung rumputnya, emang sejelek itu ya rumput kita ya? Jujurly sih karena Jujurly ya. Iya. Jujurly karena karena gue benar-benar di pinggir lapangan tuh saat waktu babak 2 ya. Karena babak 1 gue masih muter tuh, muter, babak 2 gue masuk ke dalam dan gue udah fokus sama pekerjaan gue ya kan. Jadi levelnya setara kan. Jadi gue nggak terlalu ngeliat nih awalnya kan rumputnya kayak gimana gitu kan. Kayaknya so far sih oke gitu kan. Tapi begitu gue ngeliat ya kan sambil gue scroll medsos gitu, hah iya ya, terus gue liat oh iya ya gitu kan. Jadi kayak apa namanya, mungkin saran sih bisa lebih diperbaiki lagi karena itu bisa jadi salah satu ini juga ya Bung ya, kendala juga ya. Iya, kabarnya kan memang belum siap ya. Betul. Belum betul-betul siap ya. Benar. Karena untuk perawatan rumput itu kabarnya lebih lama. Tapi kalau gue kemarin karena gue liatnya dari atas ya, dari tribun media, dan gue belum lihat dari ya, sampai eye level medsos gitu. gitu, atau di TV gue belum lihat. Better dibanding saat lawan Irak atau Filipina. Iya sih. Emang sekilas sih ya ijo-ijo aja gitu kan. Iya, better. Dibanding dulu kan pernah yang botak-botak tuh ya Bung ya, itu tuh parah banget sih kalau yang sebelum-sebelumnya. Mungkin jadi berarti kalau gue simpulin sebenarnya udah ada perbaikan. Udah ada perbaikan. Belum maksimal kali ya. Belum maksimal. Ada kan netizen ini menuntut yang maksimal ya, harap bersabar. Tapi sebenarnya ada solusi nggak sih untuk masalah itu? Apakah mungkin lapangannya nggak dipakai dulu? Tapi kayak nggak mungkin juga ya. Ya sekarang susah ya. Artinya di era sekarang yang namanya stadion ini kan mereka butuh dana besar untuk uang perawatan. Sewa segala rupa ya Bung ya. Artinya kalau cuma menerima pertandingan sepak bola nggak mungkin. Iya. Mereka butuh di luar bola untuk dapat dana segar untuk bisa membiayai hidup mereka gitu. Hidup mereka dalam arti kata hidupnya stadion ini gitu. Ya itulah kenapa Wembley juga sebetulnya dipakai oleh makanya sering kok konser segala macam. Mungkin kita bisa belajar dari Bernabeu yang baru ya. Oh, yang baru itu ya. Ya katanya kan kalau dipakai konser dia rumputnya bisa ada penutupnya sendiri itu. Oh gitu.
Oh, itu Tapi kan teknologinya. lagi-lagi balik ke Teknologi. butuh waktu dan Iya. teknologi ya gitu kan. Jadi ya mungkin berharap sih someday juga kita bisa kayak gitu. Betul. Dan juga itu pasti diharapkan oleh semua supporter Indonesia juga pastinya. Pastinya. Dan juga oleh supporter yang sekarang nih lagi tren nih. Istilahnya nih lagi ada katanya fans FOMO, fans tegil, apalagi sejak ada banyak pemain diaspora yang tampangnya rupawan gitu. Udah histeris gitu ya. Menurut Ayu nih gimana melihatnya? Apakah itu sah-sah saja? Ya sebenarnya sih wajar-wajar aja ya ngikutin perkembangan zaman. Ada aja mungkin anak-anak Gen Z gitu kan, mungkin di bawah gue gitu kayak ngelihat cowok-cowok ganteng atau pemain bola bule dikit udah cakep dikit gitu kan. Sebenarnya wajar-wajar aja gitu kan, dan pemain timnas juga harusnya sih mengerti ya gitu kan, karena sekarang kan dia posisinya udah bukan atlet lagi ya, udah selebriti. Apalagi dia terjun di Indonesia, mereka juga harus siap. Jadi gue sih harap dua-duanya paham gitu ya. Dari sisi pemain mereka juga harus paham, oh iya ya, gue sekarang juga menempatkan diri. Jadi jangan risih-risih amat gitu. Tapi di sisi lain para supporter ini cewek-cewek atau cowok juga tahu diri gitu, jangan terlalu lebay gitu kan. Kalau misalkan karena butuh privacy gitu kan. Privacy itu ngaruh banget buat pemain ya kan, apalagi itu bisa berujung pada nanti kalau dia bad mood gitu mainnya jelek gitu kan, karena mungkin ih supporter gue lebay gitu, atau ada yang terngiang-ngiang nanti main bolanya jadi nggak fokus gitu. Jadi gue harap dua-duanya ya saling ngerti lah, supporter juga jangan terlalu lebay, pasti ada waktunya sih kayak mau foto bareng atau apa pasti bisa. Ya jangan sampai ada ya katanya pemain yang mau ke WC Mau aja ke toilet ya? diintilin loh, diikutin. Ada banget. Ada kan ini? Gimana sih itu? Padahal ditanya soal timnas nggak ngerti gitu kan, maunya pokoknya gini gitu kan. Bahkan ada pemandangan menarik ya ketika pemain lagi tanding, itu supporter nggak nonton tuh, malah nonton Nathan misalnya lagi juggling itu gimana sih itu? Ya kan begitu kan. Tapi susah juga ya Bang Ais ya. Ya yang penting mereka itu biasa lah di seluruh dunia juga biasa. Mungkin di luar negeri malah lebih parah ya, Bang, lebih heboh gitu para. Yang penting bisa dibilang mereka itu tidak mengganggu saat pemain-pemain latihan. Betul. Atau tidak mengganggu saat pemain-pemain waktunya istirahat. Ah ya itu juga. Itu ya. yang paling penting. Tapi kalau ada yang lagi latihan tiba-tiba lari, foto itu gimana tuh, Bang? Ya itu kan luar negeri kan banyak ya. Betul. Itu invader ya. Yang penting itu kan aku tinggal sih, Bang, tuh, tapi takut. Bagaimana keamanannya kan? Iya benar-benar. Pihak keamanan jangan sampai nanti ada tas yang hilang lagi kan. Iya. Di Mas Derajat ya. Dia wah, itu niatnya udah lain gitu. Padahal sebenarnya pemain kita ramah-ramah kan Ayu kan? Ramah juga. Ya ada yang mungkin pendiam, ada yang kecicilan gitu, ada. Tapi seru ya pastinya ya. Seru Bang. Sama yang penasaran oleh netizen adalah sebenarnya sikap Sintayong di balik layar itu seperti apa sih kepada pemain? Apakah dia menjadi seorang bapak kah atau bagaimana? Kalau sekilas gitu ya seperti apa yang kita lihat di layar kaca gitu ya, serius gitu kan, kayaknya strict banget, emang seperti itu sih ya. Kalau aku sebagai jurnalis juga ngelihatnya dia disiplin, strict juga, cuman di sisi lain ya kayak candid gitu, jadi suka bercanda juga gitu sama pemain-pemain yang kemarin kan dia ngomelin Lino ya, yang di pinggir itu juga kan, tapi abis itu kan juga bercanda-canda, ya emang kayak gitu sih. JJ juga ketawa ya JJ. ya gue pikir dia ini punya dua sisi ya. Ya. Saat dia sebagai pelatih dia sangat tegas saat latihan mungkin ya, saat di pertandingan. Tapi di sisi lain dia ini bisa saat lagi santai bisa misalnya, menempatkan diri bisa juga menempatkan diri. Kita kan sering banyak kan video-video di akun-akun Instagram, petikan reels atau apa gitu yang lucu-lucu gitu ada juga. Bagaimana misalnya saat Martin Paes nyanyi di atas bangku gitu. Di situ Sintayong kan ikut ketawa-ketawa juga kan. Para pemain bersorak-sorak lah. Ini yang menurut gue chemistry yang bagus. Mereka walaupun berasal dari klub yang beda-beda, bahasa beda-beda, negara beda-beda, negara sih enggak ya, karena kan kebanyakan Belanda ya. Tapi kan pelatihnya Korea tuh jauh banget kan, Bung, tuh. Betul. Tapi nyatu ya. Nah ini yang jadi apa ya, gua agak salut ya, karena bayangin pemain kita ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Belanda. Mungkin Korea. Ada yang berbahasa Inggris ya, Elkan Bagot kan berbahasa Inggris. Tapi pelatihnya Korea, ia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Adanya translatornya. Adanya translator, tapi kenyataannya mereka Sintayong ini bisa deket loh sama pemain-pemain ini. Hebat sih. Bisa
menjewer misalnya bercanda, Asnawi atau si Marcelino. Yang satu bahasanya apa, yang satu bahasanya apa gitu kan, tapi lucu bisa bercanda gitu. Dan yang kerennya adalah pemain kita juga udah bisa bahasa Inggris istilahnya. Jadi dia paham instruksi-instruksi dasarnya gitu kan yang penting. Pasti ya, sebagai dasar minimal mereka tahu lah. Ini nggak ada habisnya nih kita kalau bahas tentang timnas bersama dua jurnalis senior ini, ada aja yang bisa dibahas. Tapi satu hal yang pasti adalah kita tetap mendukung timnas ya. Harus Pasti dong. Meskipun ada yang ngomong itu timnas Belanda, udahlah. Ya, yang penting menang. Ada yang ngomong kan soal Kalau gue sih bodo amat, yang penting menang. Iya. Ya realistis yang penting aja orang makin bagus prestasinya gitu, naik lah gitu. Benar-benar bangga kita harus. Dan juga ada banyak juga masukan kepada mungkin yang masalah rumput juga, fans-fans cegil juga, kalau bisa jangan berlebihan ya. Itu masih hijau kok, hijau itu belum botak. Kalau dulu kan sempat botak ya, itu parah ya ini. Ya, rumput ya kan ya. proses ya, itu proses pasti akan lebih bagus lagi. Dan yang penting juga terakhir Bung Ais tadi bilang kalau pemain mungkin lagi off day jangan dihujat. Ya, Ngaruh ke performa dan tim juga. Betul. Jangan Dan sampai mentalnya kita juga malah kita mesti jaga melorot ya. Kita udah naik malah melorot. Mereka tuh masih muda loh ya. Dan muda. mereka adalah aset bangsa yang kita lindungi. Itu aja, thank you banget buat netizen, Okezoner, Sobat iNews. Sampai jumpa di episode Ruang Ganti berikutnya. Bye. Bye-bye. Thank you, boys. Sama-sama. Thank you. Thank you, Mas Koro. Mantap, Mantap.